Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Ramadan dari kelas 2 di tingkat Teknik Informatika A dengan NRP 3120500030. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari user experience. Pertama, UX sendiri berarti proses mendesain suatu produk melalui dengan cara pendekatan terhadap pengguna. Jadi nantinya akan melakukan seperti sebuah research kepada pengguna ataupun user. Di sini terdapat ruang lingkup daripada UX. Di sini ruang lingkup daripada UX itu terdapat people atau usernya, lalu teknologi atau aplikasinya, dan juga bisnis. Jadi kenapa di sini juga harus menyertakan bisnis, karena apabila kita melakukan develop sebuah aplikasi itu mungkin nanti terdapat CEO. Nah, itu nanti juga akan berhubungan dengan bisnisnya. Jadi selain mengerti tentang sebagai UX designer, selain mengerti dari people atau usernya dan juga teknologinya, itu UX designer harus juga mengerti dari sisi bisnisnya, seperti itu. Jadi gabungan antara people, teknologi, dan juga bisnis itu digabung menjadi sebuah sesuatu yang bernama UX designer. Selanjutnya yaitu minimum viable product. Di sini terdapat dua segitiga ya. Yang di sini untuk MVP yang salah. Kenapa salah? Karena di sini seluruh kegiatan develop aplikasi yang digunakannya itu hanya untuk mengembangkan fungsinya saja, tidak untuk yang lainnya, untuk reliability, usability, dan juga brilliant design. Di sini untuk functionality di sini lebih baik itu diambil hanya sebagian dan hanya sebagian, tidak seperti yang salah ini. Jadi lebih baik bisa berfungsi, dan juga reliability dan usability. Reliability berarti tidak ada error. Lalu selanjutnya usability, dari UX-nya itu juga bisa digunakan. Brilliant design dari UI-nya juga bisa bagus ya. Jadi semuanya di sini teratasi, berbeda dengan yang ada di sini. Selanjutnya yaitu UX design dalam pengembangan produk. Di sini UX design dalam pengembangan produk di sini terdapat 3 layer, yaitu product operation, product revision, dan juga product transition. Untuk di sini yang berhubungan dengan UX design atau user experience itu hanya pada layer product operation ini saja ya, hingga lebih tepatnya hingga ini usability. Jadi kenapa pada bagian itu, kenapa bagian correctness, dia sudah dari fungsinya sudah berfungsi ya, berhubungan dengan UX. Lalu reliability, jadi terhindar dari error, dan usability dapat digunakan dari UX-nya ini tadi. Lalu jika sudah, nanti akan masuk ke dalam layer-layer yang lainnya seperti integrity, lalu efficiency, lalu product revision, di mana terdapat maintainability, flexibility, testability, dan pada layer transition yaitu portability, reusability, dan interoperability. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu apa sih dari UI dan juga UX. UI sendiri itu lebih ke arah kreatif. Jadi menggunakan otak kanan. Jadi di sini seperti melakukan visual design, color, dan juga layout. Jadi bagaimana cara memperindah sebuah aplikasi atau produknya. Lalu untuk yang UX di sini lebih ke science. Jadi bagaimana dia berinteraksi desain, juga arsitek, skenario, dan juga user research. Jadi melakukan antara interaksi dari aplikasi atau komputer itu dengan si user itu tadi.
Jadi untuk UX sendiri lebih menggunakan science atau logika, jadi lebih menggunakan otak kiri. Oke, lalu di sini terdapat flow produk. Yang pertama di sini yaitu adalah sketch, lalu wireframe, mockup, dan juga yang terakhir adalah prototype. Ya. Untuk yang dua di sini, sketch dan juga wireframe, itu bisa dibilang masih belum detail atau masih kerangka, masih awal. Lalu untuk yang dua ini, mockup dan juga prototype, nah di sini ini mulai melakukan pendetailan dari bagaimana aplikasi yang nantinya akan dibuat, seperti itu. Nah, untuk menyusunnya yaitu terdapat layer UX. Layer UX di sini terdapat 5 layer, yaitu yang pertama strategi, yang merupakan memiliki keterkaitan dengan bisnis dan user. Lalu scope, yang memiliki keterkaitan dengan fitur dan juga konten. Lalu structure, itu memiliki keterkaitan dengan produk, flow dari produknya. Lalu pada bagian layer skeleton itu memiliki keterkaitan dengan interaksi dari user, dan yang terakhir adalah surface. Surface di sini memiliki keterkaitan dengan estetika. Jadi di sini untuk dari beberapa layer dari UX-nya. Lalu di sini merupakan tahapannya untuk menyusun layernya dari bawah, yaitu pada bagian strategi, lalu scope, structure, skeleton, dan yang paling atas adalah surface yang paling dilihat atau dari desainnya. Oke, selanjutnya yaitu layer skeleton. Layer skeleton itu merupakan layer UX yang mengatur tentang tata letak dari sebuah produk dengan UX law. Jadi di sini mengapa terdapat UX law? Karena pada UX harus memiliki hukum untuk mengatur sebuah UX, karena pada setiap persepsi orang atau dari developer atau UX designer itu memiliki persepsi yang berbeda-beda. Maka dari itu dibutuhkanlah atau terciptalah dari UX law sebagai patokan atau bagaimana sih dari UX yang benar itu seperti apa. Oke. Dari di sini terdapat banyak UX law. Lalu karena terlalu banyak, jadi di sini akan dikategorikan berdasarkan dari fungsinya. Yang pertama yaitu information load. Information load di sini dikategorikan yaitu informasi yang ditampilkan itu harus sesimpel mungkin. Lalu yang kedua adalah waypoint, di mana membantu dari user sesuai dengan arahan dari UX designer. Jadi sesuai dengan kemauan atau bagaimana flow dari yang diinginkan dari UX designer. Lalu yang ketiga adalah information display. Information display di sini yaitu cara mendisplay informasi dengan benar. Jadi agar produk ini bisa berjalan atau dapat digunakan. Lalu yang keempat adalah Gestalt Principle, yang merupakan perorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola ataupun kemiripan di sini. Jadi di sini nanti pengelompokan dari beberapa komponen ataupun elemen daripada sebuah tampilan pada UX. Lalu yang terakhir adalah usability heuristic. Di sini merupakan metode menganalisa objek agar memberikan kemudahan dalam penggunaannya untuk mencapai tujuan dari usernya nanti. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama masuk ke dalam information load, yaitu yang pertama adalah Occam's law. Occam's law di sini yaitu user memilih produk yang paling sederhana tetapi tidak menghilangkan fungsi. Dalam artian di sini apabila sebuah user dihadapkan kepada dua aplikasi, dan untuk aplikasi A semisal memiliki tampilan yang sederhana, dan juga aplikasi B memiliki tampilan yang
lebih rumit, tetapi untuk fungsinya dari keduanya itu sama, maka user akan memilih yang paling sederhana, yaitu aplikasi A. Tetapi di sini dalam kesederhanaan dalam aplikasi tersebut itu tetapi tidak menghilangkan fungsinya. Jadi untuk fungsinya harus tetap berjalan sesuai dengan sebagaimana dari aplikasi tersebut digunakan. Lalu selanjutnya Higgs Law. Higgs Law di sini waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu itu meningkat apabila jumlah dan kompleksitas pilihan itu meningkat. Dalam artian di sini apabila pada suatu tampilan itu memiliki pilihan itu yang lebih banyak daripada sebelumnya dan juga kompleks. Dalam artian memiliki, semisal terdapat form itu memiliki kompleksitas yang lebih kompleks, maka dari user itu akan lebih lama dalam memutuskan keputusan untuk mengisinya tadi. Oke. Lalu selanjutnya Miller's Law. Miller's Law di sini yaitu beberapa elemen yang boleh pada satu grup memiliki jumlah antara 5 hingga 9 elemen yang disesuaikan dengan user persona. Jadi di sini menurut riset, manusia itu dapat mengingat antara 5 hingga 9 komponen ataupun elemen. Jadi dan yang disesuaikan dengan user persona. Disesuaikan dalam artian di sini sesuai dengan segmennya. Apabila aplikasi tersebut digunakan untuk segmen anak-anak, maka mungkin di sini untuk penampilan dari elemennya bisa hanya yang rendah atau 5 karena untuk segmennya untuk anak kecil. Apabila untuk segmen orang dewasa seperti untuk berita, maka bisa ditampilkan lebih banyak daripada untuk segmen yang anak-anak tadi. Oke, selanjutnya Tesler Law yaitu sistem yang kompleksitasnya tidak dapat disimplifikasi. Ya, dalam artian di sini pada sebuah sistem aplikasinya itu tidak bisa disederhanakan kembali karena itu sudah standar dari aplikasi tersebut. Semisal di sini apabila semisal aplikasi untuk melakukan booking hotel, di situ untuk semua elemennya harus dicantumkan seperti nama yang melakukan pemesanan, lalu di mana tempatnya, dan juga berapa tarifnya, dan juga yang terakhir metode pembayarannya. Apabila dihilangkan salah satu dari salah satu elemennya, maka bisa jadi UX tersebut tidak dapat berjalan atau aplikasi tersebut juga tidak dapat berjalan. Oke, selanjutnya adalah waypoint. Yang pertama di sini hukumnya yaitu Jacob's Law, yaitu user lebih suka produk yang bekerja seperti produk-produk yang sebelumnya pernah dipakai. Jadi di sini Jacob's Law itu dalam artian melihat dari beberapa aplikasi yang digunakan oleh user, dapat dilihat melalui user persona. Jadi apabila sebuah user itu pernah menggunakan sebuah aplikasi semisal e-commerce, maka kita bisa melihat dari tampilan UX dari aplikasi yang tadi itu. Nah, di sini terdapat sebuah hukum, yaitu dapat menggunakan 60% imitasi 60% imitasi atau mengambil dari sesuai dengan aplikasi yang pernah dipakai sebelumnya, lalu 30% dengan modifikasi atau melakukan modifikasi untuk menambahkan nilai unik dari aplikasi tersebut, dan 10% merupakan eksperimen untuk menambahkan beberapa hal baru yang tidak ada pada aplikasi-aplikasi sebelumnya. Oke, selanjutnya terdapat Fitts Law, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target dipengaruhi oleh jarak dan ukuran elemen target tersebut. Jadi semakin tinggi elemen tersebut pada hierarki, maka akan semakin besar atau dekat dengan titik tengah layar. Jadi titik tengah layar ini merupakan apabila ada elemen ditempatkan pada titik tengah, maka merupakan hierarki yang tinggi ataupun memiliki elemen memiliki semakin besar dari ukurannya. Jadi semisal untuk button login biasanya
atau setelah form nanti bawahnya ada button login ditaruh di tengah, karena untuk hierarkinya itu merupakan hierarki yang cukup tinggi. Lalu untuk semisal button close ditaruh di pojok kanan ataupun kiri dan kecil karena hierarkinya tidak begitu tinggi. Oke, selanjutnya font effect, yaitu bila ada beberapa elemen pada sebuah grup pada layar itu dan ada satu elemen yang berbeda, maka elemen tersebut akan mudah diingat. Jadi di sini semisal ada 4 elemen dan di sini ada satu elemen yang memiliki warna berbeda, maka dalam artian di sini untuk yang warna berbeda di sini akan membuat dari user memperhatikan ini dan juga mengingat dari yang memiliki warna berbeda ini. Ini bisa diterapkan pada mungkin berlangganan ketika terdapat beberapa paket berlangganan di sini. Nah, di sini ada rekomendasi dengan warna yang berbeda, maka user tersebut akan langsung perhatiannya terhadap yang memiliki tampilan berbeda ini, seperti itu. Oke, selanjutnya Zeigarnik effect, yaitu user lebih mengingat task yang belum selesai daripada yang sudah selesai. Jadi di sini user akan lebih mengingat task atau apa hal yang belum dilakukan daripada yang sudah selesai. Jadi di sini yang sudah selesai jika bisa itu tidak perlu ditampilkan kembali atau mungkin dihilangkan dan hanya akan menampilkan mana task yang masih belum terselesaikan. Jadi dari user tidak akan kebingungan dan pastinya juga akan lebih mudah dalam mengingat. Lalu yaitu yang selanjutnya adalah serial position effect, yaitu user lebih mengingat awal dan akhir pada serangkaian elemen yang berderet. Jadi di sini terdapat 4 elemen. User secara tidak langsung akan langsung mengingat, yaitu pada bagian awal ini warna berwarna biru dan juga yang berwarna merah. Jadi pada awal dan akhir. Jadi apabila ingin memasukkan sebuah elemen yang penting, mungkin bisa dimasukkan ke dalam yang awal ataupun akhir. Oke. Selanjutnya adalah information display. Information display di sini terdapat goal gradient effect, yaitu semakin dekat user dengan goal maka semakin bersemangat juga dengan semakin bersemangat juga dari usernya. Jadi bisa membuat UX yang bertahap-tahap. Seperti semisal ada user ingin membeli barang pada sebuah e-commerce, ketika mulai pertama melakukan search barang tersebut untuk dari usernya akan bersemangat akan, lalu setelah muncul dari beberapa barang-barangnya, maka di situ user akan lebih bersemangat karena dia sudah selangkah lebih maju menuju dari goalnya, karena dari barang-barangnya sudah tampil. Lalu ketika user melakukan mengklik dari salah satu dari barang-barang yang ada tadi, maka user akan semakin bersemangat dan berekspektasi dia akan menemukan barang yang dia cari. Jadi seperti itu dari. Lalu Parkinson Law di sini, user akan menunda progres apabila waktu masih lama, maka dibuatlah grup-grup task yang harus dikerjakan, jadi user tidak akan menunda progres yang ada. Jadi ini merupakan bisa dibilang sifat alami manusia, yaitu user itu atau manusia itu akan menunda progres apabila masih memiliki waktu luang. Jadi maka dari itu di sini bisa digunakan membuat grup-grup task yang berbeda. Jadi semisal ada 10 task gitu, jadi bisa dipisah-pisah menjadi 5 grup semisal. Jadi dari usernya akan lebih bersemangat untuk mengerjakannya, karena untuk menuju goal pada setiap grup itu lebih dekat, sama seperti goal gradient effect ini ya. Jadi saling berhubungan dari goal gradient effect dan juga Parkinson Law di sini. Oke, yang selanjutnya yaitu Gestalt Principle. Gestalt Principle ini terdapat connectedness, yaitu user akan cenderung mengelompokkan elemen-elemen ketika mereka terhubung satu dengan yang lain. Jadi akan dikelompokkan, semisal pada bagian gambar pertama pada banner, lalu gambar tersebut akan berganti ke banner yang kedua, maka
bisa dibilang itu akan user akan mengelompokkan itu merupakan dari bagian semisal mengelompokkan itu promo ataupun slider seperti itu. Lalu proximity, yaitu kedekatan antar elemen akan membuat user berpikir bahwa elemen-elemen desain tersebut merupakan bagian dari satu kelompok. Jadi di sini terdapat dua elemen di sini yang berdekatan merupakan satu kelompok, walaupun di sini warnanya berbeda. Ini untuk yang proximity. Oke. Lalu similarity, di sini user akan mengelompokkan beberapa elemen karena kesamaannya. Jadi kesamaan bentuknya, warnanya, jadi itu akan dikelompokkan oleh user. Lalu continuity, yaitu user akan melihat dari sebuah elemen ke elemen lainnya pada jalur yang ada. Jadi di sini terdapat beberapa elemen yang memiliki jalur. Jadi ini di sini akan dikelompokkan sesuai dengan ini. Jadi ini merupakan satu elemen, lalu di sini terdapat elemen lainnya sesuai dengan jalurnya. Lalu closure, user akan menambahkan bagian-bagian yang hilang dari desain ataupun elemen, walau pada desain atau elemen aslinya memang memiliki bagian yang hilang. Jadi semisal di sini untuk terdapat kotak ya, di sini kotaknya memiliki beberapa bagian yang hilang, tetapi dari user bahkan saya pun bisa melihat bahwa ini adalah sebuah persegi panjang. Lalu yang di sini adalah segitiga. Oke, yang terakhir adalah usability heuristic. Oke, usability heuristic di sini yaitu metode analisa sebuah objek agar memberikan kemudahan dalam penggunaan untuk mencapai tujuan, seperti itu. Nah, di sini metode-metode usability heuristic yaitu yang pertama, visibility of system status. Dalam artian di sini user dapat melihat atau visibility atau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dari sistem itu. Jadi terdapat statusnya. Semisal dari akan membuka awal membuka game, maka akan muncul tulisan loading beserta dengan logo lingkaran berputar, biasanya seperti itu. Itu berarti dari statusnya sedang melakukan loading dari data-data dari game tersebut. Lalu selanjutnya user control and freedom. Dalam artian di sini user itu dapat mengontrol dan melakukan kebebasan dalam mengontrolnya. Semisal dari user melakukan kesalahan dalam pengisian form, maka bisa melakukan undo, ataupun dari user itu kesalahan masuk ke dalam sebuah pilihan dan masuk ke dalam pilihan lain, maka user bisa melakukan langsung kembali ke halaman utama. Lalu help dan documentation. Help dan documentation di sini pada sebuah UX itu harus memiliki panduan ataupun dokumentasi yang nantinya untuk membantu dari user. Walaupun sebuah UX dikatakan akan lebih baik ketika user itu dapat menjalankan aplikasi tanpa melihat dari panduan ataupun dokumentasi. Tetapi untuk buku panduan, panduan dan juga dokumentasi itu tetaplah penting dan harus ada, seperti itu. Lalu flexibility dan efisiensi. Di sini flexibility dalam artian dari UX atau aplikasi itu memiliki fleksibel dan juga memiliki efisien ketika digunakan. Karena usability heuristic sendiri di sini memiliki artian yaitu untuk mempermudah dalam penggunaan untuk mencapai tujuan dari user tadi. Recognition rather than recall. Jadi di sini membuat dari user itu jika bisa tidak perlu mengingat apa dari definisi ataupun informasi pada sebuah elemen tersebut. Jadi di sini untuk manusia atau user itu lebih mudah mengingat dalam bentuk visual. Jadi di sini elemennya, untuk elemen bisa digunakan semisal pada bagian button untuk melakukan next, di situ mungkin tidak perlu kita tuliskan tulisan next ataupun lanjut seperti itu. Di sini mungkin bisa hanya ditambahkan dari logo atau tanda lanjut dengan tanda panah, maka dari user akan mengerti. Jadi tidak perlu mengingat-ingat ataupun melakukan memikirkan apa dari arti elemen tersebut. Lalu match between system
and the real world. Di sini dalam artian bahasa penggunaan pada aplikasi tersebut itu harus sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa yang sering digunakan. Jadi tidak boleh sampai menggunakan bahasa-bahasa yang sistematis ataupun ilmiah, seperti penggunaan bahasa indeks yang digunakan dalam bahasa pemrograman seperti itu. Jadi yang mudah dimengerti oleh orang awam. Lalu selanjutnya itu help user recognize, diagnose and recover from error. Jadi di sini bisa memberikan solusi terhadap error. Jadi aplikasi tersebut bisa memberikan solusi, bukan hanya memberitahu di mana letak errornya, tetapi juga memberitahu bagaimana cara menyelesaikan atau memberikan solusi untuk masalah atau error tadi itu. Lalu error prevention yaitu gimana untuk mencegah terjadinya error. Di sini misalkan akan mengisikan sebuah form, maka kan bisa ditambahkan tulisan password harus berisi lebih dari 5 karakter. Jadi dari user akan mengerti dan mengisikan lebih dari 5 karakter. Jadi akan terhindar dari error tadi. Lalu estetik dan minimalis desain. Dalam artian di sini sebuah aplikasi atau desain UX itu harus jika memiliki desain yang terlalu banyak atau tidak minimalis dalam artian di sini hanya yang diperlukan saja. Untuk yang jika terlalu banyak nanti bisa membuat dari user itu nantinya akan kebingungan atau terjadinya salah paham. Lalu yang terakhir adalah konsistensi dan standar. Di sini apabila semisal terdapat sebuah button, 2 button itu memiliki gambar yang berbeda, tetapi apabila kita klik untuk kedua dari button tersebut itu akan masuk ke halaman yang sama atau memiliki makna yang sama. Itu tidak boleh di situ, karena itu akan membuat kerancuan terhadap user. Jadi jika bisa harus memiliki satu gambar atau satu elemen itu yang sama dengan makna satu. Tidak bisa 2 gambar itu memiliki satu makna yang sama. Oke, sekian dari yang bisa saya jelaskan tentang UX Law. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.